Bapak Ibu, saudara-saudara semua, para undangan, selamat siang semuanya. Ibu Bila Sang Budaya, Namo Buddhaya. Pada siang hari ini, hari yang walaupun panas, ya, udara AC masih panas, ya wajar saja. Tapi panas begini menandakan kebahagiaan bagi semua. Karena hari ini telah dilantik pengurus yang baru, Wandani di Kota Berau. Ya, berapa lama? Sampai tahun 2027. Nah, cukup 3 tahun untuk mengemban tugas. Bapak Ibu sekalian, kalau mendapat tugas atau sebagai pengurus yang terpilih di dalam suatu organisasi, jadikan itu sebagai kesempatan, ya, bukan sebagai beban. Banyak orang itu tidak mau jadi ketua, tidak mau jadi pengurus karena repot, gitu. Saya sudah repot di rumah, ngurusin keluarga, ngurusin pekerjaan, ngurusin di sini lagi biara, ngurusin orang-orang lagi, tambah repot. Kalau sudah tambah repot, aduh, waktunya sudah tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah jadi pengurus, sudah capek-capek kerja, nggak dapat ujian. Kerja bagus, nggak diuji, udah gitu nggak digaji lagi. Ayo, dari uji, nggak digaji. Kalau jelek, dicela. Nggak kerja, wah dicela pasti. Wah, wadah ini apa ini pengurus saya kok pada kerja. Nah, akhirnya banyak orang tidak mau jadi pengurus, baik pengurus Wandani, pengurus wihara, pengurus apa saja, itu beban, ya. Karena tantangannya besar, nggak digaji, nggak dipuji, malah dicela. Nah, jadi kalau kita sebagai pengurus salah satu organisasi masuk Wandani, kita berpikirnya itu adalah suatu kesempatan, bukan sebagai beban. Kesempatan apa? Yang pertama, kesempatan untuk belajar berorganisasi, belajar memimpin, belajar mengurus organisasi, belajar bicara di depan, karena nggak sembarangan bisa bicara di depan, ya. Nah, semuanya ini proses belajar. Kalau kita tidak pernah ikut organisasi, kita tidak dapat pelajaran itu. Tapi kalau kita ikut organisasi, kita dapat belajar. Yang kedua, kesempatan untuk berbuat baik. Berbuat baik ini artinya berkorban waktu, tenaga, kemudian juga pengeluaran, ya, materi untuk berbuat baik. Kita mau mengurusi banyak orang, kita mau repot-repot ngurusin orang, itu adalah perbuatan yang baik. Kalau perbuatan baik ini kita lakukan, sehingga orang-orang itu menjadi lebih mudah, sehingga orang-orang itu menjadi mudah untuk berbuat baik. Karena kita mengelolanya, maka kita sebetulnya punya nama baik lebih besar. Karena kita memberi kesempatan kepada orang lain bisa berbuat baik. Kalau nggak ada kita yang bantu, kita beri kesempatan, maka orang tidak bisa berbuat baik, tidak punya kesempatan berbuat baik. Nah, itu dipuji bersama. Jadi kalau orang itu berdana sendiri,
itu berbuat baik, Sang Buddha puji. Tapi Sang Buddha lebih puji kalau di samping dia berbuat baik, dia juga mengajak orang lain berbuat baik, sehingga banyak orang dapat manfaat dari kebaikan itu, tidak hanya untuk diri sendiri. Nah, demikian juga dalam organisasi Wandani ini, kita bisa menjadikan wadah Wandani ini untuk berbuat baik. Jadi itu kesempatan, ya, kesempatan untuk berbuat baik. Nah, di dalam satu organisasi itu seperti ya tadi kita punya kesempatan belajar, jadi kita belajar berorganisasi. Jadi organisasi itu seperti tubuh kita ini. Tubuh kita ini disebut organ, ya, organ jantung, organ paru-paru, organ hati dan segala macam. Namanya organ ini masing-masing itu bekerja dengan fungsinya masing-masing, ya, masing-masing punya fungsinya dan masing-masing itu penting semua. Tidak ada yang lebih, misalnya paling penting itu jantung. Kalau nggak ada jantung ya manusia nggak bisa hidup. Kemudian otak juga bilang, saya juga paling penting. Kalau nggak ada otak nggak bisa mikir. Nah, terus usus juga bilang, saya paling penting. Kalau nggak ada saya nggak bisa diolah makanan. Mulut juga bilang, kalau nggak ada saya, nggak ada makanan bisa masuk. Ayo. Nah, di antara 10 organ ternyata katanya paling nggak penting itu anus. Tapi kalau anusnya protes, dia nggak mau buang, menderita juga kita. Nah, jadi dalam satu organ itu tidak ada yang lebih penting, lebih hebat. Semuanya menjalankan fungsinya masing-masing. Kalau masing-masing itu tahu tugas dan fungsinya, maka suatu organisasi itu akan berjalan dengan baik. Seperti tubuh ini, kalau masing-masing tubuh ini berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya, kita sehat. Tapi kalau salah satu organnya terganggu, misalnya emahnya sakit, nah berarti fungsi organ salah satu terganggu, sehingga tubuh juga semuanya ini terganggu. Demikian juga dalam satu organisasi, kalau misalnya ada bidang pendidikan, ada bidang sosial, ada bidang ini, salah satu tidak jalan, maka yang lain itu terganggu juga, terpengaruh juga. Nah, jadi oleh karena itu masing-masing dari pengurus itu tahu tugas dan kewajibannya masing-masing, sehingga organisasi bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, karena ini organisasi wanita, tidak ada bapak-bapaknya. Wanita itu, mohon maaf, benar apa enggak ya, yang tahu kan wanita, karena bapaknya bukan wanita. Yang wanita itu biasanya lebih menggunakan emosi, lebih menggunakan perasaan. Katanya kalau wanita lebih menggunakan perasaan karena punya peralatan kan. Kalau pria tidak ada peralatan, makanya dia punya perasaan. Bukan nggak punya perasaan ya, tapi maksudnya itu wanita itu dia melihat sesuatu aja dia sudah menggunakan perasaan. Jadi kalau dalam organisasi masing-masing menggunakan perasaan, ini repot. Nanti sebentar bisa tersinggung, baper. Katanya kan ada baper dan oper. Baper itu
bawa perasaan, over pengorbanan perasaan. Nah, ini kan wanita itu perasaannya peka, sensi, ya. Jadi kalau misalnya dia kok kerjanya nggak ada, saya kerja terus, nah kita kemudian kita ngomong gitu, yang dengar juga tersinggung, ya biar aja kamu sudah kerja. Nah akhirnya terbawalah emosi. Nah kalau itu sudah, saya nggak mau datang dah, saya mau kerja dah, saya mengundurkan diri. Nah disinilah perlu perannya, di mana kita harus punya kebersamaan. Kenapa bisa muncul seperti itu? Karena jarang ketemu. Karena jarang ketemu, jarang komunikasi. Karena jarang komunikasi, begitu ketemu miskomunikasi. Gitu. Makanya itu Sang Buddha mengatakan suatu negara, suatu kerajaan atau suatu organisasi supaya bisa bagus, supaya bisa baik, sering mengadakan pertemuan. Pertemuan ini bisa formal, bisa non formal, informal. Formal, ayo kita rapat, mungkin sebulan sekali. Informal, misalnya ayo kita bikin senam bersama, ayo kita bikin nyanyi bersama. Nah itu informal. Dengan kita sering bertemu, muncul keakraban satu sama lain. Karena akrab, komunikasinya enak. Kalau komunikasi enak, tidak lagi pakai baper-baperan. Kalau kita merasa curiga sesuatu, kita langsung cek dan recheck, tidak pakai perasaan. Ini benar kan begini? Jadi kita sudah akrab itu tidak lagi sungkan-sungkan. Nah itulah gunanya kalau kita sering mengadakan pertemuan. Kemudian Sang Buddha kasih nasihat juga, kalau dalam suatu pertemuan, memulai pertemuan dengan keakraban. Selesai pertemuan masih tetap dengan keakraban. Seringnya orang selesai pertemuan menjadi tidak akrab. Kenapa? Saya nggak setuju tadi dia ngomong begitu. Jadi begitu bubar, dia masih bawa perasaannya. Nah, hendaknya diselesaikan di rapat sehingga begitu bubar, selesai, semuanya selesai. Tidak ada lagi yang bisik-bisik sama bisik sini duluan. Ya, nah, jadi ini ibu-ibu sekalian, pesannya Bante dalam podcast ini, yang walaupun ibu-ibu itu lebih banyak ngomongnya sebenarnya. Katanya Bante tanya itu, kalau ibu-ibu ketemu 3 orang aja, itu seperti dulu 1000. Benar apa nggak tahu? Ya, itu. Tapi zaman sekarang karena ada HP, sudah sibuk dengan HP-nya masing-masing. Saya nomor ya, HP semua. Kalau dulu, wah itu sudah ibu-ibu kalau ketemu udah cerita A sampai Z. Ya. Nah, jadi dalam organisasi ini tempat belajar, ya. Jadi harus tahu tugas dan kewajibannya masing-masing. Tugasnya apa, fungsinya apa, kemudian sering mengadakan pertemuan, sering komunikasi, sering ada kebersamaan, formal maupun informal, ya, itu akan mendorong bisa maju. Ya, itu pesan Bante pada semua anggota pengurus, ketua dan semuanya. Selamat sekali lagi kepada ketua dan pengurus yang terpilih. Selamat mengemban tugas. Semoga Anda semua
bisa menggunakan kesempatan sebaik-baiknya, dan semoga Anda memperoleh kemajuan di dalam agama. Semoga Anda semua